Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom. Salam sejahtera, Pastor menyapa Bapak Ibu terkasih dimanapun berada yang sudah bergabung. Halo yang di TikTok, tadi kita mulai lebih awal ya, puji Tuhan. Dan sekarang Pastor menyapa yang terkasih yang ada di Facebook dan juga tentunya yang sangat bersuka cita yang ada di YouTube. Puji Tuhan, apa kabar semua hari ini? Tuliskan di kolom komentar apa yang engkau alami saat ini. Pastor Randy coba membacanya. Nanti kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Iya, ini hari Esther ini pakai dasi berkat Tuhan. Ya, terima kasih si pemberi dasi ini. Ada tanda salibnya, ada merpatinya, puji Tuhan. Oh iya, tadi Pastor baru baca komentar. Ada yang perjalanan ke rumah sakit. Roh kesembuhan dari Tuhan menjamah tubuh saudara-saudara yang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Ada keajaiban kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Halo semuanya, puji Tuhan, hari ini rapi. Ya, kan sesuaikan dengan ini, pengen pakai dasi. Jadi dasinya ini dikasih. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini boleh pakai dasi. Wis, ada yang bilang kayak pilot, kayak dokter, kayak anggota dewan. Saya ini duta Kristus, anak Tuhan. Saya seorang yang gagal, penyakitan, banyak salah, tapi Tuhan memberikanku anugerah, dan hari ini saya bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Bukan kuat, bukan gagahku, semua semata-mata karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Saudara pun demikian, mungkin engkau hari ini dalam kondisi gagal, jatuh, kasih Tuhan bisa memulihkan Anda sekalian. Yang percaya katakan amin. Halo semuanya, Pastor menyapa Ibu Berta, Ibu Suis, Cece Cindy, Cece Cinsiu, puji Tuhan. Ada Ibu Meti, Pak Melki, Ibu Jen, Bapak Agus AE, puji Tuhan. Bapak Parling Sitanggang, Ibu Christine di TikTok, puji Tuhan. Ada juga Regina Halim, halo. Ada Karolin Warta, puji Tuhan. Ada Angko. Saya menyapa Bapak Lurianto, yang terkasih Bapak Cinyang Effendi,
Halo kakak Englan. Nanti mau kunjungan ke suster-suster. Iya, puji Tuhan. Glory Salon. Halo semuanya. Natalia, Rafael, rame banget, ada Grace di sana. Ada Rusmaida, puji Tuhan. Ada juga Ibu Maudi, halo. Rustita, Kak Parona, ya. Kalau saudara-saudara Pesar belum sebut, mungkin bisa diketik ulang, nanti Pesar bisa coba baca. Halo Ibu Erni Alibasa, Linda Yanti, DC Maria, Jan Aritona, Jennifer. Makasih semuanya, puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, hari ini saya melihat, kita juga mungkin melihat yang sama, banyak orang-orang jahat di akhir zaman ini. Saya mau pesan bahwa meskipun banyak orang jahat, jangan kita jadi jahat, kita tetap berbuat baik. Karena kasih Tuhan sudah mengubah kita menjadi pribadi yang baik. Pujian ini kemarin dibawakan di TikTok, banyak nonton. Besok mau nyanyikan yuk pujian ini, Tuhan tahu. Perhatikan bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Yes. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi engkau kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Yes. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Cayo! Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Amen. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan lebih dari kata, kasih-Mu Tuhan. Kau
kata janjimu pasti terjadi. Yes. Yeah. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Yang percaya bersama katakan amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Yes. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati hidupku dan memberkati hidup kita semua. Amin. 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 Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum PSMPK Renungan, rindu membawakan pujian segala perkara. Siapa yang mau bersama-sama mendengar dan mengalami berkat rohani lewat pujian segala perkara. Saya, puji Tuhan, puji Tuhan. Pujian ini hits banget, lama ya Pesa nggak bawakan, kiranya hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Berkat Tuhan, berkat kesembuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, kesetiaan-Mu sampai hari ini kami alami dan tidak tertipu. Tuhan, Engkau meninggalkan kami. Engkaulah penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami angkat tangan kami, Tuhan, kami berkata, penolongku, Tuhanku yang hidup, penyelamatku, penyembuhku, hanya Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam Engkau, Tuhan. Kami berkemenangan iman dalam nama Yesus. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Filipi pasal 4 ayat 13, firman Tuhan, amin, 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 terjadi dalam hidupku, hidupmu, hidup setiap anak-anak Tuhan yang percaya akan perkataan firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, saatnya Pastor mau sampaikan renungan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Seperti yang tadi Pastor katakan permulaan, bahwa saya lihat hari-hari ini banyak orang-orang jahat. Maka saudara-saudara, lewat pelayanan ini saya mau sampaikan, kita adalah orang-orang benar yang sudah diberikan kasih dan pengampunan Tuhan. Memang dengan adanya orang jahat di sekitar kita, menjadikan orang benar itu tahan uji, ya, karena situasi-situasi yang kita alami yang tidak seperti kita kehendaki, itu akan membuat kita menjadi tangguh. Contoh saja, saudara-saudara mengalami tantangan, lalu engkau sabar, itu membuat engkau dewasa. Demikian pun juga ketika kita sudah berbuat baik, tapi menerima yang kurang baik, itu untuk kita tahan uji, untuk kita bertekun, untuk kita berbuah. Kiranya renungan ini menguatkan, ini ada ribuan orang yang nonton, saudara-saudara sekalian bisa terus setia menjadi pelaku firman Tuhan. Saatnya dengar firman Tuhan. Pastor akan membacakan beberapa bagian kitab suci. Yang pertama, saudara-saudara, 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7. Puji Tuhan. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7. Pastor bacakan bagi saudara terkasih. 2 Korintus 13 ayat yang ke-7. Kami berdoa kepada Tuhan agar kamu jangan berbuat jahat. Jadi kalau kita melihat ada orang jahat, kita doakan. Bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang baik, itu normal. Kalau kita bisa mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita, itu anak Tuhan yang keren. Kerennya itu melebihi saudara pakai dasi dan jas. Tapi kerennya itu rohmu yang berbuah. Kerennya itu karena engkau menjadi pribadi anak Tuhan yang dewasa di dalam iman. Kerennya itu karena engkau menghidupi firman dengan perbuatan-perbuatanmu.
Seringkali saya melihat banyak orang khotbah soal kesabaran, tapi dia tidak sabar. Seringkali saya melihat banyak orang bicara soal murah hati, tapi dia pelit. Saya melihat ada orang-orang berkhotbah tentang karakter, tapi dia tidak memberikan teladan. Bapak Ibu sekalian, jangan kita hanya mengejar yang jasmania saja, tetapi manusia batinia, manusia roh kita ini kita harus menghidupin. Bapak Ibu terkasih, ketika kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, satu agama, satu sinode, satu gereja, satu golongan, itu biasa, itu normal, itu sesuatu hal yang lumrah. Tetapi kalau kita bisa berbuat baik atau mendoakan orang jahat, itu keren. Dan kerennya itu melebihi apa yang kelihatan di penampilan Bapak Ibu sekalian. Saya juga mau belajar keren, bukan hanya penampilan, tetapi juga yang paling penting dari dalam ini, hatiku penuh dengan bunga-bunga semerbak yang wangi, yang harum, yang jadi berkat bagi banyak orang. Memang ketika kita hadapi situasi yang sulit, melihat orang jahat, apalagi kalau bersentuhan dengan kita kadang-kadang suka tidak sabar. Tetapi ingat bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan, dan kadang-kadang situasi tidak sabar itu menjadi gelanggang kita untuk kita bisa memenangkan pertandingan itu. Bapak Ibu terkasih, ketika kita hadapi orang jahat, kita tidak perlu mengutuk-ngutukin. Kita tidak perlu menjadi emosi. Apa itu emosi? Kakaknya emosi. Kita tidak perlu mengumpat atau memaki. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita mendoakan. Waktu saudara bisa sabar, lalu mendoakan orang-orang jahat, itu saudara membuat karaktermu itu kuat. Engkau menjadi pribadi yang tahan uji. Ya, sekalipun mungkin hari ini engkau tampaknya belum tahan uji, tetapi ketekunan kita dalam mendoakan orang jahat atau berbuat baik sekalipun kepada orang jahat, itu akhirnya saudara-saudara, ya saya pun masih belajar, tapi saya bisa merasakan bahwa firman Tuhan ini betul-betul menjadi dapat terwujud bagi saya, bagi kita yang melakukannya gitu maksudnya. Baik, sekarang pastor lanjut ya. Jadi ingat ya, saudara-saudara ini bukan joker. Joker itu filmnya cukup dikenal. Katanya, saya tidak nonton tapi dengar orang yang berkisah, katanya Joker itu orang baik tapi selalu dijahatin, akhirnya orang baik menjadi jahat. Saudara bukan Joker, saudara anak Tuhan Yesus. Kita dulu banyak salah, tetapi setelah diadopsi menjadi anak kerajaan sorga, kita ini udah diberi roh kebaikan. Maka sekalipun kita mengalami yang tidak baik, jangan lantas mengubah kita menjadi tidak baik juga. Gitu ya, panjang sabar, murah rezeki, ya, pemaaf,
itu disayang Tuhan. Bukankah ini istilah-istilah yang membumi, yang kita seringkali dengar, ya? Jangan sampai kita ikut-ikutan cara dunia. Apa cara dunia? Kamu jahatin saya, gue bisa lebih jahat daripada kamu. Enggak. Itu bukan cara-cara anak Tuhan yang sudah lahir baru. Ya, baik, saya baik. Kalau tidak baik, saya tetap baik. Karena saya tahu apa yang saya tabur, saya akan tuai. Kalau saya menabur yang buruk, yang nuai siapa? Saya sendiri. Dan kadang-kadang yang nuai keluarga kita nggak mau juga dong. Keluarga kita menuai yang buruk. Maka saudara-saudara, mari saya hamba Tuhan, saya ajak ini, saya minta maaf nih, saya bukanlah pribadi yang sudah sempurna. Tapi saya juga belajar, step by step saya berubah. Sekarang siapapun yang jahatin saya belajar tersenyum, dan sedapatnya saya sebut namanya, saya doakan. Saya sadar bahwa pelayanan ini mau sehebat apapun kelihatannya, tetapi ada yang tidak kelihatan, tetapi itu menjadi sumbernya. Apa itu? Doa. Pelayanan boleh tinggi, boleh sedang, boleh belum kelihatan. Tetapi jangan pernah engkau melupakan akarnya, yaitu doa. Dan hari ini kita diingatkan firman Tuhan, doa bukan hanya untuk pelayananmu, keluargamu, usahamu, keselamatan jiwa-jiwa, tapi juga doakan orang-orang jahat. Karena orang jahat, saya percaya banget deh, hatinya juga bisa disentuh dengan doa. Siapa? Saya contohnya. Saya dulu penjahat, tapi hari ini menjadi penginjil. Karena apa? Ada orang tua yang mendoakan saya. Mamaku sebelum pulang ke surga tiap hari doakan saya, supaya anak saya ini bisa Tuhan pakai. Suatu hari waktu saya terikat narkoba, saya di rumah sakit, diikat. Mama saya datang, menangis. Saya harus diikat, kenapa? Karena saya sudah berkali-kali kabur dari rumah sakit untuk mencari narkoba. Karena saya sakau dan ketagihan. Lalu waktu itu akhirnya datang mungkin 2 atau lebih pemuda-pemudi pakai baju putih, dasi warna hitam. Lalu mendoakan saya. Waktu mendoakan, saya dalam keadaan ketergantungan obat-obatan waktu itu. Tahun 90-an, mama saya menangis dan berkata, Tuhan, selamatkan anak saya, dan tolong Tuhan, pakailah anak saya ini juga kayak mereka-mereka ini melayani Engkau. Dari sekian banyak doa mama saya yang berakar, saya dengar sekalipun saya dalam kondisi sadar tidak sadar. Dan hari itu yang saya dengar, saya saksikan. Tuhan mendengar doa mamaku, dan hari ini Andi Simon, Tuhan memberikan favor-Nya, boleh melayakkanku melayani. Dan hari ini
saya melayani seperti ini karena jawaban Tuhan. Ketika saya sudah membaik, saya ke gereja tersebut, ternyata pemuda-pemudi itu dia bagian dari pelayanan choir atau singers gitu ya. Dulu saya pernah juga ikut pelayanan choir singers ya, sempat dikit-dikit lah belajar jadi worship leader gitu. Tapi hari ini Tuhan percaya untuk menjadi pribadi yang mendoakan orang, dan juga dipercaya untuk Time for Bible sharing-sharing ini. Saya melihat doa mamaku itu Tuhan jawab, dan jawabnya di luar ekspektasi manusia. Kalau hari ini Andi Simon bisa setiap hari jadi berkat bagi ratusan ribu orang dari dalam ruangan yang sederhana, tapi dijangkau online, disaksikan ribuan mata, puluhan ribu mata, bahkan jumlah penonton harian ratusan ribu setiap hari. Ini nonton ini ada ribuan mata. Yang di Facebook hampir ini 4.000 lebih, kemarin 5.000, di YouTube sekitar 2.500 mata. Ini ada 2,5K yang nonton. Yang di TikTok ini hampir 800 mata yang nonton. Saya beritahu hari ini Andi Simon ada berkat doa dari ibuku, dan Tuhan ku hidup, dia menjawab doaku. Jadi saudara-saudara, kalau engkau terjolimi atau engkau merasa dijahatin, doa. Jangan segan-segan menyebut nama orang jahat itu dan doakan. Tapi doanya jangan jelek-jelek, karena itu bukan doa, itu umpat kutukan, itu hoax, itu gosip dalam doa. Doa itu yang baik. Ya, Tuhan Yesus ajar kita berdoa, kalau ada yang sakitin engkau, ampunilah. Seperti Bapa di sorga mengampuni kita. Siapa yang merasa nggak punya salah, nggak berani kan? Tapi siapa yang sadar rendah hati, kita banyak salah, saya. Bapa di surga mengampuni salah kita yang banyak. Kita juga mau mengampuni kesalahan orang jahat kepada kita. Lalu sekarang kita diberi kesehatan, amin. Diberikan berkat-berkat Tuhan, amin. Yang pasti berkat rohani, keselamatan, hidup baru, dan kesempatan berbuah-buah di dunia ini. Marilah Bapak Ibu terkasih, kita berbuat baik. Puji Tuhan. Ya, rendah hati. Puji Tuhan. Sabar. Amin. Murah senyum. Amin. Ya. Banyak uang, senyum. Dompet tipis, tetap senyum. Dibaikin orang, senyum. Dijahatin orang, senyum. Kenapa? Karena saudara-saudara, dalam hidupmu ada Roh Kudus. Dia akan menuntun engkau setiap hari menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik itu berbuat baik. Amin. Ketik berbuat baik. Dan berbuat baik ini semua agama mengajarkan. Berbuat baik ini tidak ada yang menentangnya, tidak ada hukum yang melawannya. Ini dari firman Tuhan. Kita lihat sekarang ya. Galatia pasal 6
ayat yang ke-9, puji Tuhan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9, puji Tuhan. Firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi ingat ya, berbuat baik itu jangan bosan. Hampir bosan, dilawan. Berbuat baik itu jangan jemu. Sudah mau jemu, jangan jemu-jemu. Ya, karena apa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Ya, tetaplah berbuat baik. Itu membuat engkau menjadi pribadi yang tahan uji. Tetaplah berbuat baik di tengah situasi yang tidak baik. Tetaplah berbuat baik sekalipun engkau mengalami hal yang buruk. Tetaplah berbuat baik meskipun orang menjahatin Anda. Tidak selama-lamanya kok. Orang jahat itu tega berbuat jahat kepada orang baik. Suatu hari, lewat kesaksian, lewat doa-doa orang baik, orang benar, orang jahat itu juga bisa dijamah Tuhan. Contohnya saya. Jadi saudara-saudara terkasih, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saya temukan dalam pelayanan, ya, meskipun saya masih belum terlalu tua, baru jelita jelang 50 tahun, tapi karena setiap hari saya melayani form doa dengan berbagai ratusan ribuan case orang-orang, saya melihat kadang-kadang ada yang menjadi sakit karena menyimpan kebencian, menyimpan amarah, tidak mau mengampuni. Akhirnya yang rugi siapa? Diri sendiri. Akhirnya imunnya turun, pikirannya kacau, gelisah, susah tidur. Akhirnya bermasalah di ginjal, lever, badan kuning, tensi naik. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Bapak Ibu terkasih, dalam kesempatan saya sampaikan, ayo jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan dendam kepada orang jahat. Apa untungnya kita? Tidak ada. Yang rugi ada. Kalaupun kita merasa puas, hanya daging kita. Dan ingat, daging tidak mewarisi kerajaan sorga. Untuk apa kita memelihara kedagingan? Untuk apa kita memperbesar ego kita? Untuk apa kita bermegah tentang dunia ini? Semua itu akan hilang. Semua itu hanya sifatnya sementara. Maka termasuk saudara-saudara pesan nih, rekan-rekan hamba Tuhan. Jangan atau tidak boleh kita terlalu melebih-lebihkan kita di dalam memberikan dukungan terhadap paslon, capres maupun cawapres. Karena ini sudah masuk di masa-masa pesta mau ada pemilihan presiden. Ya, Pastor Andy ini mendoakan semua pemimpin bangsa. Saya mendoakan semua calon presiden. Ya, jadi misalnya gini. Jadi Pastor Andy nih di poros mana? Ya, kan ada nih baca pres 3 poros.
Jadi kalau ditanya Pastor Andy di poros mana, saya jawabnya pakai bahasa saya ya. Saya ini di 3 kaki dah, bukan poros tengah. Di 3 poros lah, atau istilahnya apa? Main 3 kaki lah. Kalau 3 calon presidennya, maksudnya apa, saudaraku? Bukan Pastor Andy tidak punya pendirian, bukan. Tapi saya tetap mendoakan semua, mana yang terpilih kiranya dalam berkat Tuhan menjadi pemimpin yang baik untuk Indonesia. Gitu. Saya tidak ikut partai, saya bukan orang politik, tapi saya bisa mendoakan semua orang gitu, supaya mana yang akhirnya Tuhan izinkan terpilih, kita doakan memimpin negeri ini 5 tahun ke depan ya dengan baik. Ada yang bilang poros tengah. Iya, karena kalau kita misalnya jagokan A, lalu yang menang B, nanti kan kita sebagai hamba Tuhan terkesan memihak gitu. Jadi bagi saya pribadi, kalau teman-teman hamba Tuhan lain silakan ya, puji Tuhan, itu kan keputusan. Tapi saya mendoakan semuanya. Saya percaya bahwa bangsa kita ini ada dalam hati Tuhan. Ya, ya puji Tuhan. Jadi tugas Pastor Andy mendoakan gitu. Saya mendoakan. Ya, mau dibilang abu-abu ya terserah, mau dibilang tidak punya pendirian tidak apa-apa. Tapi kan saya bilang kan masing-masing berbeda-beda. Saya doakan semua baca pres ini, capres ini supaya semuanya nanti ketika yang mana yang terpilih, kita doakan 5 tahun ke depan memimpin negeri kita ini dengan takut akan Tuhan dan memberikan keadilan kepada semua rakyat Indonesia. Amin, amin, puji Tuhan. Ya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, puji Tuhan. Ya, ayat 10 dari Galatia pasal 6 ayat 10 kita lihat sekarang. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, puji Tuhan. Jadi di sini kembali firman Tuhan ingatkan kita, saudara, di dalam dirimu itu ada Roh Tuhan, dan Roh Tuhan memimpin engkau pada kebaikan. Mari Jokote, torang semua berbuat baik, sekalipun dijahatin, jangan jadi jahat. Itu kalau saudara bilang orang baik, dijahatin lantas ikut-ikutan jahat, itu namanya bunglon. Ikut-ikutan. Kita bukan bunglon, kita adalah anak Tuhan Yesus yang selalu berbuat baik sekalipun kita hadapi orang yang tidak baik terhadap kita. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Satu lagi ya, Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Ayat ini menjadi ayat nats tadi, judul daripada renungan hari ini. Efesus pasal 6 ayat yang
ke-8. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor bacakan satu ayat lagi, baru kita berdoa ya. Kamu tahu bahwa setiap orang ya, setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi begini, firman Tuhan kasih tahu kita sebuah rahasia. Setiap orang kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kalau kita balik nih, setiap orang yang berbuat sesuatu yang jahat, ia juga tentu pasti mendapat balasan dari Tuhan. Tapi di sini saya mendorong kita, karena saya bicara dengan orang-orang baik yang sudah diampuni, yang sudah diberkati kesehatannya, yang mau memberi diri hidup dalam pertobatan. Betul nggak sih? Saudara-saudara yang ikut ini sudah terpanggil dan memberi diri dalam pertobatan? Iya, amin. Dan bahkan yang baru nonton ini, karena pelayanan ini adalah doa yang menjamah hatimu. Dan mustahil, meskipun hari sebelumnya engkau mungkin masih dongkol, masih kesal, masih belum mau menyentuh apa itu pertobatan. Waktu dengar ini, hatimu tiba-tiba teduh. Karena ada kuasa doa di live streaming ini, puji Tuhan. Jadi saudara, saya sampaikan kepada kita semuanya, ingatlah firman Tuhan ini, bahwa setiap orang yang berbuat sesuatu kebaikan, ia pasti menerima balasannya dari Tuhan. Betul sekali, ada istilah tabur tuai. Selama langit bumi masih ada, hukum tabur tuai akan tetap ada. Kecuali saudara-saudara bertobat. Pertobatan kita itu akan memutuskan segala hukuman yang harus ditanggung akibat dosa. Saya ulangi, hukum tabur tuai akan tetap ada selama langit bumi masih ada, kecuali kita bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertobat kepada Tuhan Yesus, maka kita diberikan hidup yang baru. Maka kutuk itu dipatahkan. Yang tadi kita harus menuai hukuman akibat taburan yang salah, dosa, kehilapan, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan. Itu diputuskan dengan darah Yesus, termasuk kutuk keturunan, kutuk penyakit, kutuk pelanggaran, diputuskan. Dan kita diberikan hidup yang baru. Yang kemarin engkau putus asa, gagal, dalam hatimu timbul selalu niat untuk buat kejahatan, diputuskan, diganti yang baru, dikasih saluran yang baru.
yaitu dipimpin dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu terkasih. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara, orang-orang baik. Bukan kuat gagah kita, tapi karena roh Tuhan Yesus ada di hidupku, roh Tuhan Yesus ada di hidup Bapak Ibu sekalian. Cayo! Puji Tuhan. Siapa yang merasa terberkati? Saya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya melihat tangan-tangan dan wajah-wajah nih orang-orang baik, puji Tuhan. Orang baik disayang Tuhan, orang baik hidup menjadi berkat, orang baik itu pemaaf, murah hati, dan juga bukan pendendam. Orang baik itu akan tetap baik sekalipun dijahatin. Mungkin hari ini engkau akan mengalami dijahatin orang. Tapi hari ini pagi-pagi saya sampaikan, ingat, sekalipun dijahatin tetap baik. Tetap baik. Tetap baik. Amin. Penolong yang selalu setia, baik banget Tuhan, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Sebentar saya akan mendoakan dua hal. Satu, memberkati air minum saudara. Yang kedua, mendoakan Bapak Ibu yang sedang lemah tubuh yang sakit. Silakan saudara mempersiapkan diri atau mengajak mereka yang butuh didoakan, atau mempersiapkan air. Tapi kayaknya udah banyak yang persiapkan, udah banyak ceknya, sudah siap, udah siap, udah siap, udah siap, udah siap, udah siap, udah siap. Puji Tuhan. Pelayanan ini hadir jadi berkat bagi banyak orang. Percaya deh. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Baik saudara, wah udah siap. Wis, udah siap banget Pastor. Baik, saya juga udah siap nih. Angkatlah air minum yang akan Pastor Andy doakan saat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau yang 1 galon udah bisa diangkat, ya tumpangkan tangan saja. 1 galon emang bisa Pastor? Saya rasa sih 1 botol aja, supaya besok kita doa lagi. Ingat loh, doa Bapa kami, berikanlah kami makan minum air hari ini secukupnya hari ini. Bukan 1 bulan. Jadi saudara-saudara, kalau mau doa secukupnya, gak usah 1 galon, apalagi 1 ember, apalagi 1 bak gitu.
1 cerek, oke lah. Untuk 1 hari ya. Puji Tuhan. Air yang di tangan Bapak Ibu sekalian, baik yang kau pegang atau engkau tumpangkan tangan, air minum ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu engkau minum air ini, orang sakit disembuhkan, tubuhmu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita minum. Puji Tuhan, segar. Makasih Ibu Ida Wati, Marice, Ateng, Esong. Wah, ada nama-nama baru nih. Ada Matthew, ada Florius, Marliana Sitanggang, ada Maria Kumendong. Puji Tuhan. Ada Yunus, halo. Ada Siti, puji Tuhan. Amin. Kesembuhan mengalir dalam tubuhku, dalam darahku, amin, puji Tuhan. Marsi, halo, kakak Englang Lani, Meda, dan wah ada 1.200 lebih komentar di Facebook ini, ramai banget. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang Pastor akan mendoakan bagi Bapak Ibu atau anakmu atau orang tua terkasih yang sedang sakit. Mari kita doakan sama-sama. Kalau saudara bisa angkat tangan, puji Tuhan. Kalau yang sedang lemah tubuh tidak bisa angkat tangan, Bapak Ibu yang lihat ini, tolong tumpangkan tangan ke tubuh mereka atau minta mereka memberikan tanda mau didoakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Diberkatilah setiap tubuh orang-orang sakit. Berkat dari Tuhan Yesus mengalir di tubuh mereka saat ini. Aliran kesembuhan menjamah tubuhmu, menguduskan, memulihkan kesehatanmu, melancarkan semua saluran darahmu, syaraf, pembuluh darah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang sakit diberkati dan disembuhkan. Aliran kesembuhan mengalir dari tubuh Bapak Ibu sekalian. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Mengalir kesembuhan, mengalir kesehatan, roh kesembuhan dari surga, dari Bapakku dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat jamahanmu. Kami mengucap syukur
menerima tubuh yang diberkati, tubuh yang sehat. Semua karena kemurahan Bapa. Engkau jadikan kami pribadi yang baik, hidup baru, mengampuni, diberkati sehat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Puji Tuhan banget, saudara-saudara sekalian. Siapa yang boleh merasakan jamahan dari doa-doa yang baru kita bawakan? Puji Tuhan, jamahan ini bukan hanya untuk saudara saja, tapi orang yang kita tumpang tangan juga mereka boleh mengalami jamahan kasih Tuhan lewat doa-doa kita. Puji Tuhan, senang banget hari ini bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kita semua boleh mendapatkan berkat, kekuatan, dan firman Tuhan yang hidup dalam hidup kita masing-masing. Saya ucapkan, masuklah hari yang baru, tubuh yang diberkati, tubuh yang sehat, ya, aktivitas yang baik, minum air, makan, minum secukupnya, istirahat, dan semua kita boleh panjang umur untuk melayani pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus serta kita selama-lamanya. Bless you all, shalom semuanya. Ingat, Tuhan Yesus tak pernah gagal. Hore! Jaya semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.